Oke. Selamat siang anak ibu. Siang. Siang Ibu. Oke. Tadi 1, 2, 3. Semangat. 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 Kita bersama lebih besar. Iya. Oke, terima kasih anak ibu. Udah semangat kan? Oke, nah, konsentrasi ya ibu dulu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ibu dulu kebetulan ketua kelasnya itu Ibu Pipi. Silakan Pipi pimpin sebelum kita belajar Pipi. Salam sama doa. Oke. Selamat siang kawan-kawan semua. Agar kita bisa fokus untuk mengikuti berdoa mulai. Doa selesai. Ya Bu. Oke, terima kasih Pipi. Yang Ibu lihat teman-temannya hari ini absensinya kayaknya udah hadir semua ya. Sudah ada 11 orang. Jadi waktu kita besok belajar di rumah, belajar di sekolahan, belajar di rumah, nah kita sudah tetap fokus belajar. Dengan layanan bimbingan dengan materi dengan topik yaitu gaya belajar. Nah, tadi kan ditanya tadi baik juga ada ya. Ibu, gaya belajarnya kalau akan Ibu kasih informasi sedikit tentang gaya ciri-cirinya. Tidak ada suaranya, Nak. Udah Bu. Iya. Udah. Tolong disimak dan diperhatikan ya. Weh, lagi ngapain nih? Gaya belajar auditorium. Ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara. Halo Sim. Waalaikumsalam. Kenapa Sim? Menyukai musik. Kenapa? Oke, itu tadi. Bu. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya, kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, mengatakan apa yang Itulah gaya belajar sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, di sini anak ibu bisa memilih kemana gaya belajarnya nanti. Nah, sehingga proses pembelajaran yang kita ambil atau dapatkan informasi dari seperti Agus tadi seperti apa tuh gaya belajarnya? Ayo, siapa yang tahu? Dari video tadi. Kasih yang mana? Oh, tidak. Oke, lu tentang gaya belajar sesuai belajar. Nah, ibu tanya lagi, belajar itu apa? Ayo. Bisa Ibu. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Agus. Wih, hebat anak ibu. Iya. Ya dong Bu, Belajar Agus. seperti itu tuh pengalamannya sangat apa ya? Sangat mendalam dari kita dari kecil. Ini itu Bu, nggak mau bising-bising, nggak mau dengar musik, harus fokus gitu. Kalau seandainya nggak ribut, nggak bisa Bu, nggak konsentrasi. Belajar yang visual. Visual itu iya. Visual itu apa? Nah, gaya belajar visual itu tuh gaya belajar menggunakan indera mata. Benar, Pipi? Iya Bu. Dia tidak terganggu dengan bising-bisingan, dia nggak suka dengan dengan adanya musik, dia tenang. Nah, dia menggunakan indera mata. Bisa berupa apa tekniknya Pipi? Biasanya Pipi itu menggunakan tanda-tanda nggak Pipi? Tanda-tanda berupa warna misalnya dituliskan sewaktu belajar. Biasanya Bu, kalau saya belajar itu tulisannya itu harus tertata rapi Bu, nggak bisa gado-gado gitu loh. Iya, strategi belajar efektif untuk orang visual, yaitu belajar dengan gambar, menggunakan coretan atau simbol-simbol atau tanda-tanda hal yang penting, seperti memetikan simbol-simbol yang ada di sana, warna-warna, sehingga mereka bisa melihat visual. Nah, lanjut lagi. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Seperti apa tadi yang dibilang Agus tadi? Yaitu gaya belajar yang menggunakan telinga. Agus, tadi menggunakan telinga sambil belajar, sambil mendengarkan musik. Iya, tepuk tangan untuk Agus dan Pipi karena mereka itu berbeda musik. Ada juga enggak yang tergabung di antara itu?
Ada, Bu. Siapa? Ayo siapa? Bayu bu sampai main bola. Bayu kategori dia. Iya benar, kinestetik. Nanti kita bahas sekarang yang auditorial tadi. Nah, lanjut lagi seperti apa strategi belajar anak yang apa tadi? Anak yang auditorial tadi. Seperti apa strateginya? Nih, strateginya. Membaca dengan menggunakan suara. Menulis ulangan yang dipelajari dengan ringkas. Ya, sambil belajar, sambil mendengarkan musik di rumah nih, tapi dia di sekolahan dia tidak melihat. Tapi dia dengan mendengarkan guru. Nah, dengan mendengarkan guru dia bisa menyerap informasi-informasi yang ada saat belajar. Nah, itu anak-anak yang tersebut. Anak-anak tersebut ya, seperti Agus tadi. Kita lanjut lagi. Gaya belajar kinestetik. Nah, seperti siapa tadi yang kita lihat, kita bahas tadi? Seperti si Nova. Bayu. ngasih Nova. Nah, dia itu gaya belajar yang lebih menekankan praktek secara langsung. Ya enggak, Bayu? Kalau dia merasa jenuh, dia melakukan gerak-gerakan. Seperti apa, Bayu, gerakannya? Bisa mengangkat tangan, bergoyang kepala kiri kanan untuk menetralkan atau menyantaikan dulu setelah belajar. Ya enggak, Bayu? Benar, Bu. Nah, itulah tadi model gaya-gaya belajar yang ada situ. Yang ada 3 tipenya. Gerakan-gerakan seperti geleng kanan, geleng kiri, atau sekedar mengangkri model gaya berapa, model gaya apa yang kira-kira diterapkan. Kalau saya, Bu, karakternya. kalau saya belajar itu sambil dengar musik sama nyemil, Bu. Kalau enggak seperti itu nggak bisa nyantol. Paham. Oke. Sudah, terima kasih. Itulah tadi materi Ibu. Nah, Ibu matikan dulu ya. Oke, tadi sudah Ibu informasikan tentang gaya belajar. Tadi sudah Ibu tanya juga sama anak Ibu sekalian. Harus memilih karakter-karakter sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, nanti Ibu akan buat kelompok belajar ada 3 karakter tadi yang kita ambil. Nah, kelompok pertama silakan membahas tentang gaya belajar visual yang kita bahas tadi. Kelompok kedua tentang auditorial dan kelompok 3 tentang kinestetik. Ya, nah tugas anak Ibu nanti di kelompok tersebut silahkan kalian sesuai dengan pengalaman kalian seperti apa cara belajar yang sudah kita terapkan sesuai dengan gaya belajar karakter kamu sendiri. Nah, untuk kelompoknya akan Ibu bagi satu kelompok itu 3 orang. Setelah itu kita akan presentasikan di depan diskusi kita nanti. Yang lain silahkan menanggapinya. Oke, paham ya Ibu? Paham, Ibu kasih waktu beberapa menit untuk menanggapi atau membuat seperti apa ya, ciri-cirinya, seperti apa nanti yang akan kamu lakukan kalau kamu punya gaya seperti ini. Nah, paham? Paham, Ibu. Ya, ada nggak hambatan-hambatannya kalau kamu nggak pas sesuai dengan gaya belajar kamu? Bisa kamu tuangkan di situ, ya? Oke. Untuk berikutnya, Ibu suruh deh yang kelompok 1. Kelompok 1 itu tuh dengan Prisil gaya belajar visual. Seperti apa tadi diskusi yang kamu buat tadi, Prisil? Coba deh kamu terangkan dulu. Gaya belajar visual, Bu. Iya, tadi kan kelompok kamu kan yang visual, Prisil. Coba deh kamu ungkapkan, seperti apa gaya belajar visual yang? Kalau belajar visual itu kalau belajarnya mesti dilihat terus, nggak boleh ribut-ribut, Bu. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Prisil. Iya, seperti itu nah Ibu ya. Nah, silakan menanggapi kelompok lain tentang gaya belajar visual. Apa aja lagi selanjutnya yang perlu diinformasikan di gaya belajar visual? Gak dari ribut-ribut. Iya, gambar. Benar sekali, Bayu. Menggunakan gambar. Menggunakan warna. Nah, supaya apa intinya?
supaya bisa Mengingat. Iya, pintar. Ya. Oke, udah. Sekarang di kelompok kedua yang gaya belajar auditorial. Ibu silahkan tuh Ibu Ita. Gimana Ita? Kelompok 2 Bu Ita dengan gaya belajar auditorial. Ya Bu, kayak belajar dengan kita belajar itu sambil apa namanya? Ya, sambil apa? Sambil dengerin musik, sambil makan kayak gitu, sambil ngemil kayak gitu Bu. Oh iya, seperti itu ya Nak Ibu ya. Nah, Iya, Bu. benar. Gaya belajar auditorial itu gaya belajar yang mendengarkan ya. Mendengarkan. Lanjut, apa lagi yang perlu kita kasih masukan lagi? Seperti apa tekniknya lagi setelah mendengarkan? Kita juga bisa Misalnya? belajar sambil Ya? diskusi ya Bu, kalau auditori. Iya, sambil diskusi, kita berdiskusi kelompok. Nah, mereka akan cepat menangkap informasi-informasi itu. Lanjut lagi, yang kelompok 3, yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Ya, kinestetik itu Fitri ya. Maaf Ibu, tadi Fitri lagi ke toilet, jadi tidak fokus mendengar. Oh ya, kalau gitu di kelompok Fitri aja kan ada 3 tuh kelompoknya. Ya silakan Pipi aja, karena ada 3 tuh. Nah Pipi kan udah diskusi tadi, yang kinestetik itu seperti apa? Oh, kalau yang kinestetik itu Bu, menurut pemahaman kami tadi di dalam kelompok, kalau anak-anak yang kinestetik itu dia nggak bisa diam Bu. Ya. Aktif. Kalau untuk mencatat itu dia kurang teliti, kurang telaten lah Bu. Iya. Dia lebih suka pelajaran itu dipraktekkan gitu Bu, daripada melihat cuma dan mendengar, tapi dia lebih suka mempraktekkan Bu. Jadi nampak hasilnya langsung. Itu tadi hasil diskusi kami Bu. Iya, terima kasih Pipi dengan kelompok 3 tadi. Nah itulah Nak Ibu ya, yang kinestetik itu tuh dia langsung mempraktekkan. Kalau dia merasa jenuh, dia melakukan gerakan-gerakan sehingga dia merilekskan anggota tubuhnya, lalu dia belajar lagi ya. Nah itulah tadi sedikit layanan bimbingan yang Ibu berikan tentang gaya belajar. Semoga anak Ibu bisa memilih kategori yang mana sehingga kamu bisa mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di akhir coba deh anak Ibu simpulkan. Nah, simpulkan tentang seperti apa gaya belajar yang perlu dipahami untuk penyimpulan dari 3 permasalahan yang ada tadi. Coba disimpulkan seperti apa? Ayo, silakan angkat tangannya. Hand. Penyimpulan dari pemateri kita tadi. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan? Ayo. Nggak ada? Silakan. Pipi, ya. Fitri, silakan. Bu, dengan gaya belajar visual, itu artinya siswa harus dengan kondisi tenang, tidak ribut. Kemudian siswa yang cara belajarnya dengan apa tadi itu yang harus mendengarkan musik, nyemil, audio, dengan audio harus dengan musik. Ada kegiatan yang bisa membuat kita lebih cepat nanggapnya. Kemudian yang kinestetik, dia harus bukan hanya sekedar teori, tapi langsung dipraktekkan langsung agar pembelajaran itu lebih cepat menyerap kepada dirinya. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Fitri yang pinter. Yeay. Nah, anak Ibu, itulah tadi itu kesimpulan yang kita ambil. Jadi, semoga anak Ibu bisa paham dan mengerti tentang teknik-teknik belajar atau strategi apa yang akan anak Ibu ambil. Ya. Nah, kita tetap semangat. Jangan lupa nanti Ibu sudah akan mengirim link tugasnya yaitu LKPD-nya, lalu evaluasi. Silakan anak Ibu mengisinya. Akan Ibu kontrol melalui Google Form. Oke. Waktu kita sudah selesai. Waktu kita sudah hampir selesai. Saya mohon untuk Ibu akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Ahmad.